aja itu karena terik matahari yang begitu panas, akhirnya kita paksakan wudu dengan air itu. Makanya caranya agar jangan dipakai dulu pada saat panas ya. Jadi kalau tinggal hangatnya nggak apa-apa. Itu yang panas tadi. Namanya musyammas, air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Ya, ukurannya kan kita bisa membedakan panas dengan hangat gitu ya. Nah, kalau wah ini mendekati ke panas ya sayurnya didinginkan dulu. Kalau dingin hilang makruhnya. Kalau hilang panasnya, hilang makruhnya. Ya, Kak. Kalau panas, kalau dalam kitab itu kalau panasnya itu wadahnya wadah plastik selain logam, ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tambah tentang pertanyaan tadi, Ustaz. Biasanya di hotel-hotel atau di masjid-masjid atau di rumah-rumah perkotaan itu disediakan air hangat, yang kedua air biasa. Pertanyaannya, apakah boleh air hangat itu dipakai untuk wudu atau mandi besar? Iya. Kalau hangat yang ada di hotel itu hangatnya karena api ya, karena setrum. Kalau karena setrum, karena digodok misalnya ya, ini boleh, tapi ya tetap harus mengukur pada kemampuannya kulit ya. Nah, kalau yang masih mendidih kan tentunya kan tidak. Cuma untuk sahnya wudu, sahnya mandi itu tetap boleh. Jadi kalau di hotel-hotel biasanya kita buka panasnya itu kayak diukur ukuran panas dan dingin, kita padukan itu agar hangat itu tetap sah mandi dan wudunya. Walaupun ini air yang sudah dikemas, ya kemasan ini termasuk air mutlak. Ya. Jadi misalnya kita mau wudhu pada waktu perjalanan tidak punya air, tapi yang ada air mineral ini, air minum ini, kita buat wudhu itu juga sah. Jadi kadang-kadang memang dibutuhkan seperti di hotel ya, daerah yang dingin, nah itu memang kita butuh mandi air hangat ya. Atau badan sedang kurang enak greges itu pakai air hangat. Kalau di dalam jadi gini, yang tadi ada larangan itu, ada makruh itu kalau pakai sinar matahari. Jadi tidak tahu apa rahasianya, itu dibedakan antara bahasa kitabnya itu ada namanya musakhon, dipanaskan pakai api, ada musyammas, dipanaskan pakai matahari. Yang berakibat kulit itu bisa menjadi putih-putih seperti ada belang-belangnya itu hasil penelitian di dalam kitab itu, yang panasnya itu panas dengan air dengan sinar matahari. Jadi kalau air itu dipanaskan dengan sinar matahari, wadah yang
dipakai adalah logam, itu bisa berakibat kulit ini bisa belang-belang, udah putih-putih. Ya. Tapi kalau dipanaskan dengan api itu tidak berakibat itu, tetapi tinggal mempertimbangkan berapa ukuran hangat dan panas yang masih dalam kemampuannya ini kulit ya. Meloncat apa enggak gitu ya. Nah, itu. Jadi tidak berakibat belang, tetapi masalah ukuran kemampuan kulit tadi. Gimana? Bapak-bapak sudah. Wudhu ya Pak? Air dari air tanah, airnya berapa? Kalau mandi tidak jadi syarat saya warnanya ini tidak berwarna ini wudhu. Nah, satu masjid air tanah mungkin airnya Air berubah. berbau. Oh, berbau. Oh iya, berubah kan? Ya, iya bagus kan? Ini berkembang. Jadi begini, air itu tadi kan air berubah. Air berubah sebab najis, walaupun sedikit maka najis. Kalau air berubah disebabkan sesuatu yang suci, maka bisanya kalau suci ya berubah sebab barang suci itu kan tetap suci, walaupun berubah dengan ini berubah yang total seperti ini. Asalnya bening jadi kopi, ini berubah total. Tapi tetap suci karena berubahnya sebab barang suci. Tetapi tidak boleh digunakan wudhu. Tetapi kalau berubahnya itu tidak sampai total, diambil tetap namanya tetap air. Misalnya dikasih wedang kopi sedikit, ya. Ini wedang kopi apa bukan? Nah, misalnya. Oh hanya kejatuhan kopi sedikit aja. Ya enggak, kalau ini ya air bukan wedang kopi. Ya, kalau begitu maka tetap bisa suci mensucikan. Nah, ada berubah yang parah tetapi tetap mensucikan. Kalau berubahnya itu sebab barang suci yang menjadi gandengannya air, temannya air. Artinya apa? Di mana-mana ada air, di situ ada lumut. Ya. Nah, di mana-mana ada air pasti gandeng dengan tanah. Nah, kalau berubah dengan tanah, berubah dengan lumut, ini walaupun parah berubahnya, itu tetap suci mensucikan. Misalnya banjir ya. Banjir air itu sampai hitam, tapi hitamnya tanah, itu tetap bisa untuk dipakai wudhu. Kenapa? Karena tanah itu sulit dilepaskan dari air. Koncone baru tanah. Nah, tapi kalau tadi itu berubah sebab apa ini? Di kota-kota besar itu sering ya air petnya itu baunya mirip baunya got ya. Nah itu kita kan tidak tahu jelasnya itu berubah dengan apa.
kalau tidak tahu berubah dengan apa, itu tidak apa-apa, tetap kita pakai. Nah di Surabaya daerah mana itu kok persisnya lumutnya lumut abu-abu, bukan lumut hijau ya. Nah ini tidak diketahui sebab apa, tapi berubah warna. Ini banyu kok kuning, tapi kuning sebab apa kita tidak tahu, maka tetap boleh dipakai. Kecuali kalau tahu ini kuning, ini apa sebabnya, baru. Makanya kadang-kadang sumur kita ini sumur kita kok banger ya, sebab apa bangernya? Kalau tidak tahu tidak masalah. Tapi kalau tahu kiopo sapi tengi tonggo iki bocor baru ya. Oh sebab ini. Ya. Terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang orang berwudu di sungai kecil, airnya bersih, tapi tercemar. Itu banyak ada orang kencing, orang berak, di belakangnya ada orang itu siapa tidak? Terima kasih. Ya, air sungainya kecil. Ya, kalau orang Madura itu namanya leke, kalau sini Wangan. Sungainya kecil tapi bersih. Nah di situ ada orang kencing dari atas ya. Bahkan kadang ada yang di belakang ada yang wudu. Ya ini kalau mazhab Syafi'i, kapan ada najis ada di atas, terus ke bawahnya ini najis. Misalnya ya, ada najis parkir, diam di situ. Ke bawahnya ini najis terus. Bisanya tidak, maka dibendung, dikumpulkan sampai 175 liter. Dibendung kok bersih. Bersih lagi, dibendung bersih, memang air bersih ya, dibendung bersih sampai 175 liter. Nah, ini ke belakangnya suci lagi. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau kita misalnya darurat ya, kita ini tamu mau wudu, mau membendung dulu ya. Adanya airnya yaitu dilihat di atas ada orang kencing, di atasnya ada bangkai parkir. Nah, tapi bawahnya bersih, tidak berbau, tidak apa. Nah, maka kalau kita ikut mazhab Maliki boleh. Yang penting kondisi air itu tidak berubah. Kalau ikut mazhab Syafi'i dibendung dulu, kalau ikut mazhab Maliki yang penting bersih tidak berubah. Yang mungkin itu daerah-daerah yang jarang air mungkin. Ya kalau Pasuruan ini alhamdulillah ya, kita bebas pakai air ini, tidak ada ukurannya. Tapi daerah-daerah tertentu ini sangat mahal air. Ya. Masih ada lagi, Ibu? Kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kamar mandi kejatuhan kotorannya cicak. Terus ini gimana? Apa termasuk najis karena dipakai untuk mandi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kejatuhan airnya apa orangnya? Di bak mandi itu bak mandi. kotorannya ada
sudah ada di bawah, Pak. Itu. Ya kembali kepada tadi itu. Kalau bak mandinya itu ukurannya sudah mencapai 26 175 liter, ya, maka tidak najis asal tidak berubah. Tinggal mengambil kotorannya cicak tadi itu dibuang. Setelah dibuang, air di bak itu tidak berubah, maka tidak najis. Ya. Misalnya enggak diambil, misalnya karena jedingnya agak besar, setelah mandi baru tahu loh itu kok ono kotorannya cicak, juga tidak apa-apa karena airnya banyak. Ya, jadi air banyak walaupun di dalamnya itu ada najisnya. Tapi najisnya tidak mengubah kepada air, itu tetap suci mensucikan. Ya. Tetapi kalau baknya tadi itu tidak mencapai 175 liter, ya, bak mandinya itu, maka baru ada perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i ini tergolong air najis walaupun tidak berubah. Mazhab Maliki ini tidak menajiskan asal tidak berubah. Ini kita boleh pilih, ya, boleh pilih. Walaupun sudah selesai mandi selesai, oh masa tak diadus mana? Oh ada yang memperbolehkan, itu sudah cukup. Ya. Betul ya? Bapak-bapak masih ada? Atau ibu? Ada lagi? Satu lagi. Ada. Bapak. Gini, tadi itu pembagian air ditinjau dari hukumnya. Air kalau ditinjau dari hukumnya, suci mensucikan tidak makruh, suci mensucikan tapi makruh, ya, suci mensucikan tidak makruh, suci mensucikan makruh, suci tidak mensucikan, yang keempat najis, ya. Kalau ditinjau dari hukumnya, ya betul. Kalau ini pertanyaan Bapak, macam-macam air ditinjau dari asal usulnya, ya. Itu ada 7. Ada air sumber, ada air hujan, ya. Ada air salju, ada air es, ada air sungai, ada air laut, ya. Lah ini air hujan suci mensucikan, ya. Air sumber suci mensucikan. Berarti nanti masuknya ke hukum tadi itu, ya, berubah sebab najis atau tidak gitu itu, ya. Tapi semua 7 ini suci mensucikan aslinya. Air sumber suci mensucikan, air hujan suci mensucikan, air laut walaupun asin, ya, walaupun campur garam, karena garam juga berasal dari air, ya, asin betul misalnya. Nah ini suci mensucikan. Kemudian air salju. Salju itu kan dari atas cair tetapi di bawah ini beku, termasuk di kulkas itu, ya. Itu kalau dicairkan suci mensucikan. Air es
es itu kali kita apa bedanya salju dengan es? Kalau es itu hujan dari atas itu sudah ngumpul, itu diistilahkan air es. Kalau dari atas cair kemudian beku itu namanya salju. Air sungai juga suci, mensucikan. Jadi semua itu air hujan, air apa laut itu sama dengan air ini. Jadi tetap mengukurnya nanti 20 atau tidak, berubah atau tidak. Gitu. Ya, nanti kita lanjutkan. Saya konsultasi sama Pak Mir, Mas Rizwan tadi untuk bab ini fikih saya urut dari depan, tetapi ketika panjenengan membutuhkan bab tertentu, ya apakah itu akidah ataukah bab-bab yang lain, ya mohon dibilangkan Ustaz, nanti pertemuan lagi minta bab ini misalnya karena sangat dibutuhkan ya. Nah, insya Allah saya siapkan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dengan bertambahnya ilmu, mudah-mudahan ibadah kita meningkat kualitasnya, kuantitasnya, dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana